bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, tapi kalau bikin tulisan di medsos ngalah-ngalahin kiai. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim dan ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus Kiai Mukti, beliau salah satu jajaran Rois Suriah Kota Balikpapan. Kemudian yang saya hormati Ustadz Muhammad Yusuf beserta seluruh jajarannya, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balikpapan Utara. Tentu juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Lurah Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Gunung Samarinda Baru yang baru tadi saya atau kami baiat sebagai pengurus ranting Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Bapak Ibu semuanya, hadirin wa hadiroh yang berbahagia, alhamdulillah, sebagaimana tadi pesan Pak Lurah, sampai dengan saat ini kita masih berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Namun oleh karena rasa mahabbah, rasa cinta kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berkurang kesetiaan dan cinta kita kepada junjungan Nabi. Pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sesuai pesan Pak Lurah, tetap berpegang teguh dengan protokol kesehatan yang walau tidak gampang menerapkan protokol kesehatan. Contoh, kita dianjurkan untuk sering cuci tangan. Bukan kita sebelum corona nggak pernah cuci tangan, tapi biasanya dulu sebelum ada wabah ini kita cuci tangannya biasanya hanya setiap mau benda makan. Nah, sementara sekarang ini cuci tangan bolak-balik tapi nggak makan-makan, ya. Bisa 4-5 kali masih juga belum makan. Kita dulu bukan nggak pernah pakai masker, tapi mungkin agak jarang, paling pas bepergian. Begitu di masa pandemi ini, salah satu tipsnya agar kita terjaga kesehatan kita dari virus, dianjurkan untuk sering pakai masker, walaupun agak pegap-pegap sebenarnya, ya kan? Agak nekat-nekat. Makanya kalau terpaksa, kalau ceramah harus tak buka ini Pak Lurah, izin maskernya supaya nggak terlalu megap-megap. Mudah-mudahan masa sulit ini segera berakhir. Keluarga kita, saudara kita, sahabat karib kita yang saat ini andai saja masih ada yang sakit, terlebih kena atau terpapar COVID-19, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, kenapa kita ini harus memperingati Maulid Nabi?
Ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud. Kalau orang Jawa muludan. Yang penting jangan mulutan. Kalau mulutan itu kan bahasa Jawanya cangkem, berarti kan cangkeman. Apapun namanya, yang pasti semua sebagai bentuk wujud rasa cinta kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu paman Rasulullah. Ketika mendengar lahirnya Rasulullah, berita itu disampaikan oleh budak wanitanya bernama Suwaibah. Ya Tuhan, Abu Lahab, ada apa? Kata Abu Lahab, keponakanmu telah lahir. Ponakan yang mana? Putranya Said Abdullah dan Siti Aminah. Abu Lahab begitu mendengar berita ponakannya ini lahir, walaupun nanti ponakan ini justru menjadi musuh besarnya, karena Abu Lahab itu paman Rasulullah, di antara tokoh kaum Quraisy yang sangat menentang dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Saking gembiranya, saking bahagianya mendengar kelahiran Nabi kita ini, bahkan Abu Lahab juga nggak tahu kalau ini calon Nabi. Beliau secara spontan memerdekakan budaknya Suwaibah itu. Suwaibah, mulai saat ini kamu saya merdekakan. Nah, Abu Lahab yang di Quran saja dinas, tabat yada Abi Lahab, celakalah Abu Lahab. Di neraka itu Abu Lahab nanti sampai kekal selama-lamanya, karena dia ketika masa hidupnya tidak saja kafir tapi juga menentang Rasulullah, itu sampai akhir hayatnya. Namun demikian Bapak Ibu, sebab Abu Lahab ini pernah sekali sehidup merasa senang, merasa gembira mendengar lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, yang entah motivasi senangnya itu mungkin hanya karena faktor kekerabatan. Ya kayak kita kalau dengar ponakan sampean lahir, alhamdulillah. Cucu sampean lahir, alhamdulillah. Senang sekalipun kita nggak ngerti cucu nanti itu kelak besarnya jadi apa. Hanya sekali seumur hidupnya Abu Lahab itu senang dengan Rasulullah sebab lahirnya tadi. Dan senangnya itu sebagai bentuk ekspresinya. Orang senang itu kan macam-macam. Kadang senang itu, ya namanya orang senang sampai goyang-goyang, joget-joget dan seterusnya. Abu Lahab saking senangnya itu kemudian budak wanitanya si Suwaibah ini dimerdekakan. Konon nanti di yaumil kiamah Bapak Ibu, sekalipun Abu Lahab itu masuk neraka, itu setiap hari Senin siksa nerakanya itu diringankan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Modalnya pernah pada suatu hari Senin bersamaan lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad SAW, hatinya Abu Lahab itu gembira. Apalagi kita umatnya yang beriman, ya sudah sholat, sudah puasa, kemudian juga sebagian sudah haji, sudah zakat, infak, sedekah, meski mungkin belum sempurna. Kemudian ditambah setiap bulan Rabiul Awal, setiap bulan Maulid, memperingatinya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, sebagai bentuk rasa gembira hatinya. Insya Allah kelak nanti kita di yaumil kiamah mendapat syafaat Rasulullah dan kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Abu Lahab yang kafir saja
siksanya dikurangi, apalagi kita umatnya yang beriman. Maka alhamdulillah di Indonesia ini waktu ya, yang saya tahu di Indonesia, di beberapa daerah cara memperingatinya itu semua macam-macam. Ada kayak kita yang lihat digantung-gantung ini, mulai dari apa ini, ada pisang, ada wafer, ada gabin, ada roti. Ini jangan ditanya dalil. Apa ada dalilnya peringati Maulid Nabi pakai galon? Enggak ada, dulu memang enggak ada galon ya kan. Ini semua itu dalil sebagai bukti ekspresi hati kita menyambut gembiranya, senangnya hati kita dengan lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau perlu Maulid Nabi tahun depan itu bukan Nabi Gabin yang digantung, tapi kertas yang warnanya merah-merah itu. Kalau ada Pak Lurah ya kan, saya nyumbang 20 lembar yang merah-merah digantung-gantung itu. Terus gantungnya itu dekat ustadznya yang diundang saya lagi sebenarnya. Jadi yang rebutan bukan hanya anak-anak. Loh itu sedekah sebagai bentuk rasa syukur. Di Quran itu kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian semua bersyukur kepada nikmat Allah, adakah Pak nikmat yang paling agung, paling besar bagi kita umat Islam selain nikmat lahirnya Nabi kita Muhammad SAW? Gak ada. Kok gak ada? Bisa kita bayangkan bagaimana kalau Allah tidak mengutus Rasulullah? Bisa kita bayangkan kalau saja kemudian Rasulullah tidak lahir di bumi ini, yang semua kita paling tidak pernah mendengar atau membaca. Bagaimana kehidupan zaman jahiliyah, zaman sebelum Rasulullah. Peradaban manusia sudah sedemikian rusak sekali. Ada istilah bojoku ya bojomu, bojomu ya bojoku. Sehingga istilah kumpul kebo itu sudah hal yang biasa. Kumpul kebo itu kan kebo kumpul, itu kan analogi orang yang kumpul lain jenis tidak diikat dengan ikatan pernikahan. Orang nggak memperdulikan perbuatan zina. Bahkan tradisi Arab jahiliyah itu, mau laki mau perempuan ketemu di mana saja, suguhan pokok dan wajibnya itu adalah minuman arak. Kalau kita kan ini air putih, apalagi ini segar ya, yang tidak akan menimbulkan mabuk. Orang Arab jahiliyah pada waktu itu semua itu mabuk, semua itu suka dengan minum arak. Konon diceritakan Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar ini sebelum masuk Islam itu kalau minum arak nggak tanggung-tanggung. Orang biasanya minumnya pakai gelas. Kalau Sayyidina Umar masuk drum yang drumnya itu isinya arak. Sudah saking nyambungnya dengan arak pada waktu masih di masa-masa jahiliyah. Dan yang demikian itu sudah sedemikian rupa. Orang lagi nggak memperdulikan tradisi jahiliyah itu beruntung sekali. Kalau dulu zaman jahiliyah orang Arab jahiliyah pada waktu itu, kalau lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Orang tua malu kalau punya anak perempuan. Anak perempuan itu nggak bisa bantu cari duit, nggak bisa kerja. Orang anak perempuan itu nggak bisa kalau perang diajak perang oleh orang tuanya. Cuma jadi beban hidup bagi keluarganya. Daripada ngerepotin, lebih baik dibunuh hidup-hidup. Itu tradisi Arab jahiliyah. Andai saja kemudian Allah nggak mengutus Nabi kita, bagaimana kehidupan manusia ini? Sudah barang tentu kita termasuk di dalamnya orang yang tersesat. Maka lahirnya Rasulullah itu adalah senikmat, sebesar-besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umatnya. Jadi kalau kemudian kita maulid Nabi, kita baca sholawat, kita bersedekah dengan sebab cinta kepada Nabi,
itu bukan saja hal yang boleh, tapi hal yang sangat terpuji sekali. Justru kalau kita kemudian dengan lahirnya Nabi nggak ngepek, nggak respon, bahkan kemudian membid'ahkan apa itu peringatan Maulid Nabi, nggak ada dalilnya. Nabi itu setiap hari Senin berpuasa. Kemudian ditanya, atas dasar apa ya Rasul engkau setiap hari Senin itu berpuasa? Hari Senin itu hari kelahiranku. Saya berpuasa hari Senin sebagai bentuk rasa syukur nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri yang mengajarkan memperingati hari lahirnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini kelak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita terdorong mengadakan Maulid Nabi ini apa? Ada harapan yang sangat besar sekali. Apa itu? Syafaatnya Rasulullah. Jujur Bapak Ibu, kita itu orang biasa. Ibadahnya pas-pasan. Sholat, ya. Puasa, ya. Sedekah, ya. Tapi semuanya masih serba pas-pasan. Kita jauh sekali kalau dibandingkan dengan Nabi, ya jauh. Walaupun ada istilah guyon, Nabi sama kita itu bedanya sedikit. Loh kok sedikit? Kalau Nabi sedikit-sedikit sholat, sedang kita sholatnya sedikit. Nabi sedikit-sedikit sedekah, sedang kita sedekahnya sedikit. Nabi sedikit-sedikit baca Quran, sedang kita baca Qurannya sedikit. Jadi kita sama Nabi itu bedanya sedikit. Sedikit sekali loh Nabi itu loh waktu ya. Beliau itu sudah dijamin surga, maksum, gak punya salah, gak punya dosa. Sholatnya itu lama, sujudnya lama, rukuknya lama, sampai kaki Nabi itu bengkak. Siti Aisyah tanya, ya Rasul, jenengan itu kan Nabi, dijamin surga nanti oleh Allah. Kenapa kok jenengan kok sholatnya banyak betul, sujudnya lama, rukuknya lama, sampai kaki jenengan itu bengkak? Kata Nabi, Aisyah, apakah nggak boleh kalau aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Bayangkan, Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kita malah sebaliknya, belum mau sholat kalau kakinya belum bengkak. Kan beda ya. Baru mau sholat kalau kakinya bengkak. Sudah ada gejala stroke baru mau sholat. Sudah mulai kena asam urat baru ingat sholat. Masih lumayan lah ya, daripada agak sama sekali. Kita mengharapnya syafaatnya Rasulullah. Kalau saja bukan karena syafaatnya Nabi, hanya karena kita ini mengharap sholat kita, bukan tidak mungkin, kecil kemungkinannya Pak. Kok kecil? Lah iya. Wong sholat kita ini masih belum sempurna. Sholat kita ini belum khusyuk. Coba ibu-ibu, jujur aja. Sholat zuhur, Allahu Akbar, kemudian turun hujan, punya jemuran. Kira-kira ibu ingat Allah ingat jemuran? Ingat jemuran ya. Sholat lo ingat jemuran ya. Kok jangankan sempurna, jangankan khusyuk ya. Sholat itu loh kadang-kadang tahiyat, mestinya kan baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatullah. Loh yang dibaca loh iya kana budu wa iya kana sahih. Nah, saking khusyuknya ya. Loh, baru sadar aku ini tahiyat membaca Fatihah. Hanya kalau saking khusyuknya itu ya, sampai rakaatnya aja lupa. Dua atau satu ya? Satu atau dua? Pak, kalau sampai sholat ragu, pikiran sampean dua atau satu ya? Satu atau dua, pilih mana? Pilih dua. Enak betul. Ya. Ya, sampean sholat. Aku tadi sudah sampai dua atau satu ya? Satu atau dua ya? Pilih satu. Berarti harus nambah. Sama kayak kita mau sholat ragu. Aku tadi sudah batal apa belum ya? Batal apa belum ya? Pilih mana? Pilih batal. Jangan pilih belum kayaknya ya Allah. Wah, itu sudah dasar malas wudu aja gitu kan. Harus batal. Ngambil yang
resikonya lebih kecil. Artinya apa? Kalau ngambil batal berarti dia harus wudu kembali. Kalau ternyata tadi belum batal, nggak ada masalah. Berarti masuk tajdidul wudu, memperbarui wudu. Kita kalau berharap dari sholat kita kecil, Pak. Subuh dulu kadang-kadang bisa ke kesiangan kok. Matahari sudah terbit, sholat sampai malaikat mau nyatet, tumben orang ini sholat buka, ya kan? Begitu mau dicatat, bangun dari ruku, Allahumma hdini fiman hadai wala. Ternyata subuhnya kesiangan. Mana akan kita banggakan sholat kita? Apalagi sodako. Sodako mana yang bisa kita banggakan? Padahal kalau sodako itu kalau di Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu kata Allah gak bakal sampai kepada kebaikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan dari harta kamu yang paling kamu cintai, dari harta kamu yang paling kamu senangi. Ayo ibu, kalau ibu ada ke masjid, ke pengajian, bawa tas atau bawa dompet, isinya 100.000, 50.000, 10.000, uang 3 lembar itu yang paling ibu senangi yang mana? Ibu-ibu ini nggak jawab, ini ngantuk kok. Bu, sampai jawab. Sampai itu bawa duit 100.000, 50.000, 10.000. Di antara 3 lembar itu yang paling sama senangi yang mana? 100.000. Nah, kalau kemudian ada kotak infak lewat depan sampean, yang sampean masukkan yang mana? Yang 10. Ya 10.000 ya kan. Padahal kalau ngikuti Quran mana? Yang 100.000. Kalau orang mau sedekah, mau infak tuh malah yang baik itu yang suruh ngasihkan. Itu kan nggak gampang. Kita punya pohon pisang di samping rumah, pisang raja umpamanya kan, berbuah kan bagus. Pisang itu kalau yang tandanya yang atas kan bagus, nanti di bawahnya agak bagus, nggak terlalu bagus, terus sampai yang paling ujung kan yang buncit-buncit itu. Nah, kepengin berbagi dengan tetangga. Kira-kira yang mau dikasihkan tetangga yang mana? Mana bisa ya kan? Ya itulah kelas yang kita tuh baru seperti itu. Pak Lurah sama saja ya kan? Bukan gampang sampai derajat yang seperti itu. Kita ini jujur kan terlalu cinta dengan dunia itu, terlalu cinta dengan harta, terlalu cinta dengan duit. Orang mau tidur mikir duit, tidur ngimpinya ngimpi, bangun tidur belum cuci muka sudah mikir duit. Namanya mata duitan ya, duit yang dipikir. Stres karena dunia, stres karena duit. Gak ada orang stres karena akhirat. Oh stres aku, kenapa? Tadi malam gak tahajud, mana ada bel ya. Kalau orang stres itu pasti urusan dunia. Kita mengharap sholat kecil, mengharap puasa kecil, mengharap sedekah kecil. Memang itulah kondisi keadaan kita. Dosa kita terlalu banyak, salah kita terlalu banyak, terlalu sempurna. Sehingga kalau saja bukan karena syafaat Rasulullah, hampir orang kayak kita ini kecil kemungkinannya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kita juga bersama berkhidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu jangan takut dengan NU. NU itu bukan gerakan politik praktis. NU itu kalau untuk berpolitik kebangsaan. Kita orang awam itu kalau ber-NU salah satunya hanya ada harapan. Apa? Agar kalau di dunia itu berkumpul dengan kumpulannya,
rombongannya ulama. Nahdlatul Ulama itu artinya kan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kumpulannya para alim dan ulama. Karena nanti di surga itu Pak Bu, orang masuk surga itu tidak masuk sendiri-sendiri begitu. Secara rombongan sesuai dengan kumpulannya di dunia. Siapa dulu ketika kumpulannya di dunia, itulah nanti kumpulannya di akhir. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari salah satu muassis, tokoh sentral pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tadi sebagaimana disampaikan, siapa yang mau berkhidmat, ya, menghidupi, bukan mencari hidup. Di NU itu nggak ada apa-apa. Jangan dipikir tadi ibu-ibu yang suaminya jadi pengurus NU, oh bapak sekarang pengurus NU gajinya berapa? Gaji opo ya kan? Tombo iya ya. Apa tombo itu ya? Yang diharapkan itu apa? Berkahnya. Mohon maaf, saya itu kalau pagi mulai jam 10, jam 2, jam 3 di Geraha NU itu hampir tiap hari. Gak kalah sama Pak Lurah ya kan? Bedanya kalau Pak Lurah dapat gaji, kalau saya mudah-mudahan dapat pahala gitu aja ya. Jadi Pak Lurah tetap dapat pahala juga. Gak dapat apa-apa dalam rangka berkhidmat. Kenapa? Sadar amal gak banyak, dosanya banyak. Siapa tahu dengan menghidup-hidupkan jam'iyahnya ulama, dengan menghidup-hidupkan Nahdlatul Ulama, nanti diakui santrinya Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nantinya di hari kiamat kita bisa berkumpul bersama dengan para nabi Rasul Allah, dengan para ulama-ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin amin Allahumma amin. Itu salah satu motivasinya. Yang lain ya menambah ilmu, menambah ukhuwah. Tapi yang paling baku, yang paling pokok, kita ini kalau sendirian, yang penting saya Islam. Yang penting saya Islamnya kayak Nabi. Islamnya kayak Nabi gimana? Wong Nabi itu sudah 14 abad yang silam. Suka ataupun tidak, kita berislam mengikuti ulama. Karena yang ngerti, yang paham dengan Al-Quranul Karim, yang paham dan mengerti hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, tidak lain adalah para alim dan ulama. Maka kalau berislam, aku gak usah NU-NU-nan, aku gak usah Muhammadiyah-Muhammadiyan. Terus apa? NU enggak, Muhammadiyah enggak. Aku Muhammad NU. Muhammad NU itu setengah Muhammadiyah, setengah NU. Ya, gak bisa mau. Suka ataupun tidak, hari ini kita butuh ulama. Satu. Yang kedua, kalau kita ini gak punya jam'iyah, gak punya kumpulan, apalagi ini menyangkut kebenaran, ya, ini menyangkut sesuatu yang bukan ahli kita. Sampai kalau gak punya guru, gak punya ulama, gak punya kiai, gak punya ustadz, terus belajar agama, gimana ceritanya? Oh saya bisa aja ustadz belajar dari rumah, dari YouTube. Jadi gurunya ustadz YouTube, ya. Gurunya Syekh YouTube. Mungkin saja dari YouTube ada yang bisa diambil hikmahnya, ilmunya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan, kita tidak tahu ustadznya ustadz beneran kan, ustadz abal-abal kan. Nah itulah pentingnya, perlunya kenapa kita itu berada di dalam jam'iyahnya, kumpulannya para ulama. Tentu harapannya agar kita ini dalam beragama, dalam berislam sesuai dengan tuntunan dan ajaran Al-Quran serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak tersesat, apalagi hari ini kan, ya hari ini itu walah masya Allah, sama di era medsos ini bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, tapi kalau bikin tulisan di medsos ngalah-ngalahi kiai, ngalah-ngalahi ustadz, ngalah-ngalahi orang alim.
Sehingga apa? Bisa saja menukil ayat Al-Quran, menukil hadis, tapi tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Padahal itu ada ancaman dari Rasulullah. Man tafassarul Quran bi ra'yihi. Siapa yang mencoba-coba menafsiri Al-Quran tanpa ada gurunya, tanpa ada pembimbingnya, hanya berdasarkan pendapatnya pribadi, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka hendaknya orang itu menyiapkan tempatnya nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka suka atau tidak, hari ini kita harus berada di barisan para ahli ulama. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Lurah sempat nyentil kita masa pandemi itu idealnya seperti apa dan bagaimana. Urusan protokol kesehatan menurut pandangan agama bagaimana? Pak, Bu, sesuatu hal yang nyata akan menimbulkan mudarat, tentu kita berkewajiban untuk ikhtiar. Gak boleh kita itu kalau memang waktunya mati, ya mati saja. Mau corona mau apa? Cara berpikir yang demikian itu gak benar. Dulu sahabat Rasulullah pernah mau ke masjid. Kalau dulu kan kendaraannya ke masjid itu naik onta. Ontanya dilepas, ditegur sama Nabi. Ontamu kenapa ada kamu ikat? Kata sahabat, tawakaltu ala Allah ya Rasul. Saya tawakal kepada Allah ya Rasul. Kalau memang onta itu masih hakku, dia gak akan kemana-mana. Tapi kalau memang sudah bukan rezekiku, ya sudah, itu urusan Allah. Kata Rasulullah, ikat dulu ontamu, baru tawakal. Ya sama hari ini. Kalau menurut ahlinya, kita dianjurkan suruh sering cuci tangan, walaupun makannya nanti, ya kan? Kalau memang dianjurkan suruh pakai masker, ya maskeran. Wong itu bagian bentuk daripada ikhtiar. Setelah ikhtiar kita berdoa. Kemudian setelah berdoa baru berserah diri kepada Allah. Kita sudah cuci tangan, sudah pakai masker, sudah jaga jarak. Kok umpama sudah berdoa, kok umpama kemudian juga masih terpapar, berarti itu namanya takdir. Sudah ada usaha. Selebihnya apa? Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara pemahaman agama yang seperti ini kan perlu ada pemahaman ilmu. Enggak sedikit-sedikit takdir Allah, tapi kita diberikan ruang untuk ikhtiar dari Allah, kita tidak menggunakannya. Nah, Maulid Nabi ini mengajarkan kita untuk kita ini mencontoh ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo yang dicontoh dari Nabi apanya? Kalau fisiknya sudah dipastikan enggak. Nabi itu sudah sangat sempurna fisiknya, walaupun banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis sehingga enggak bakalan ada orang yang bisa menyamai fisiknya Rasulullah. Terlalu sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang bisa kita ikuti? Yang kita ikuti akhlak-akhlak Rasulullah. Yang kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Tentu dengan semampu kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah al-ayat. Katakan kata Allah, jika kalian semua itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, hendaknya kalian semua itu ittiba kepadaku. Kunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Orang itu enggak mungkin bisa sama, Kalau ikut Rasulullah, mana yang kita mampu dan bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin, itu kita lakukan. Kalau belum bisa, ya kita berdoa untuk bisa suatu saat bisa melakukannya. Karena kalau mengikuti ibadahnya Rasul, jangan kan Rasul
ngikuti ibadahnya ulama salafun saleh, sahabat-sahabat Rasulullah. Untuk ukuran kita terlampau berat. Tapi apapun ceritanya sekalipun berat, semampu-mampu kita untuk mengikutinya. Wong Islam itu agama yang sebenarnya itu mudah. Ya, kalau orang yang baku, yang wajib kita lakukan. Sholat 5 waktu. Kemudian kalau bisa kita menambahnya dengan sholat sunnah. Ya semampu kita. Walaupun kita ini kadang-kadang juga punya kebiasaan yang kurang baik, tergantung imannya. Kalau imannya pas lagi naik, semangat ibadahnya luar biasa. Malam itu semua sholat sunnah dikerjakan, tobat, hajat, tasbih, witir, zikirnya panjang, baca Qurannya panjang. Begitu besok, lusa, dan hari yang akan datang sudah bosan. Padahal cara ibadah yang Nabi katakan itu seperti itu. Ahabul a'mal indallahi adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang kontinu, yang rutin, ajak, dawam, istiqomah. Wa in qala, sekalipun amal itu cuma sedikit, rutin baca Quran, walaupun cuma 1 lembar tapi rutin. Daripada 1 juz, 2 juz, sebulan belas gak baca Quran. Ramadan khatam sekali, Ramadannya selesai, baca Qurannya sudah selesai juga. Sampai 11 bulan kemudian. Tidak seperti itu agama. Mengajarkan kita itu sedikit tapi rutin. Setelah rutin ditambah terus bertahap secara bertahap. Begitulah ajaran Islam sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau perintah mastata'tum. Tapi kalau larangan total kita harus bisa tinggalkan. Kalau perintah semampu kita. Gak sholat, gak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Gak bisa dengan duduk, dengan baring. Gak bisa dengan baring, dengan isyarat kedipaan mata. Allahu Akbar, matanya kedip. Sami'allahu liman hamidah, matanya kedip. Assalamualaikum warahmatullahi, matanya kedip. Kok sampai dengan mata kedip aja gak bisa, gak usah sholat, disolati aja, ya kan? Jadi semampu kita. Kalau perintah. Tapi kalau larangan mutlak, nggak ada. Saya sudah nggak mencuri tapi masih mabuk, nggak ada. Kalau kemudian urusan perintah haji wajib, tapi wajibnya haji hanya bagi orang yang mampu. Puasa wajib, kok ada di Ramadan orang nggak kuat puasa? Boleh orang itu nggak puasa karena nggak mampu. Itu kalau menyangkut perintah. Jadi intinya Bapak Ibu, beragama itu kita lakukan dengan penuh senang hati. Beragama itu penuh dengan gembira. Beragama itu kita lakukan dengan penuh santun. Sehingga dengan semakin bertambahnya iman, bertambahnya ilmu kita, semakin tercermin dari kepribadian kita menjadi kepribadian yang baik sebagaimana diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Akhirnya Bapak Ibu, mudah-mudahan maulid Nabi kita pada malam hari ini sekaligus pelantikan pengurus lantai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Lurah berusaha mengikuti anjuran pemerintah, diusahakan jam 10 kalau bisa sudah berakhir acara itu. Tentu ini anjuran-anjuran pemerintah kita, utamanya pengurus NU. Saya minta di semua tingkatan dan jajarannya anjuran-anjuran pemerintah, ayo kita ikuti karena semua tentunya demi dan untuk kemaslahatan kita bersama. Sekali lagi semoga acara ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf dan kurangnya.